Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Puluhan sopir angkutan kota di Lebak, Banten berunjuk rasa meminta agar stasiun Rangkas Bitung kembali dibuka. Sebelumnya keributan juga terjadi antara supir angkot dan pengemudi ojek karena rebutan penumpang. Kericuan antara sopir angkutan kota dan tukang ojek di Terminal Mandala Rangkas Bitung, Lebak, Banten ini diduga karena rebutan penumpang. Sepinya penumpang di terminal imbas dari tutupnya sejumlah jalur kereta komuter lain. Para sopir angkot protes karena pendapatan mereka berkurang sejak sepinya stasiun Rangkas Bitung. Mereka meminta Bupati Lebak mempertimbangkan dibukanya kembali sejumlah operasional KRL di stasiun. Dan bukan berarti untuk melanggar peraturan presiden, bukan. Cuman yang kami minta dioperasikan kembali cuman dengan prosedur-prosedur yang ketat. Baik itu dari aparatur negara terkait dan pihak masyarakat. Itu saja. Karena itu adalah salah satu aset ujung tombak kami per tahun yang diharapkan kami per tahun untuk cari di lebaran ini gitu. Sedangkan ini adalah ditutup. Maka semuanya kami sekarang mengeluh, jangankan untuk setoran, untuk cari makan pun susah. Sejak 3 Mei lalu, PT Kereta Komuter Lain Indonesia menutup sejumlah KRL dari dan ke Rangkas Bitung Tanah Abang setelah terjadi kerumunan di Pasar Tanah Abang jelang Hari Raya Idul Fitri. Akibatnya stasiun kereta api sepi penumpang dan berdampak pada moda transportasi lainnya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, razia pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang nyaris berakhir ricuh lantaran pedagang tak terima ditertibkan oleh petugas. Adu mulut antara petugas dan pedagang pun tak terhindarkan. Bapak juga nggak sabar sih jadi orang. Saya nggak mau ribut. Saya juga cari duit nih. Wanita pedagang kaki lima ini tak kuasa menahan emosi saat lapak dagangan yang ia gelar di atas trotoar ditertibkan petugas Satpol PP. Emosinya kian memuncak saat petugas hendak menyita perlengkapan dagang para PKL. Ya udah, diam aja biasa aja ya. Ya udah, diam aja, nggak usah pakai ngelawan-ngelawan. Ya, gua apalin muka lo ya. Aksi adu mulut pun tak terhindarkan. Namun petugas tetap menertibkan PKL yang berdagang di atas trotoar di kawasan Tanah Abang. Razia ini digelar lantaran keberadaan para PKL ini kerap memicu kerumunan pengunjung, sehingga rentan menimbulkan klaster penyebaran COVID-19. Kalau dia sudah menutup badan jalan ataupun trotoar, tentu kita mengingatkan untuk mereka bergeser, ya, memindahkan barang-barang dagangannya untuk tidak mengganggu pengguna trotoar untuk para pejalan kaki. Jadi tetap kita lakukan dengan cara-cara yang santun, tapi tidak meninggalkan ketegasan dalam melakukan penindakan. Meski para pedagang tak pernah jera, namun petugas mengaku tetap akan melakukan penertiban dengan cara-cara persuasif guna mencegah terjadinya kericuhan. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP menjaring belasan gadis belia yang berbelanja di Pasar Tanah Abang tanpa mengenakan masker. Para pelanggar dihukum menyapu jalanan sebagai sanksi sosial. Sedang asyik mencari baju lebaran, gadis belia ini dirazia oleh petugas Satpol PP karena tidak mengenakan masker dengan benar. Begitu juga dengan beberapa pelanggar lainnya yang ditindak petugas lantaran tidak mengenakan masker saat berbelanja di Pasar Tanah Abang. Gerah dan panas menjadi alasan pelanggar melepas masker di tengah kerumunan. Sebagai sanksi, para pelanggar disanksi sosial menyapu jalanan dengan harapan memberikan efek jera. Satgas COVID-19 Kota Mojokerto, Jawa Timur membubarkan kerumunan pengunjung warung lesehan. Pengunjung lesehan yang didominasi oleh kaum muda ini dibubarkan untuk menghindari kerawanan penularan COVID-19 menjelang Lebaran. Sejumlah anak muda yang sedang asik menikmati malam minggu di warung lesehan Jalan Majapahit, Mojokerto ini tidak menyangka dengan kedatangan tim Satgas COVID-19. Jumlah pengunjung warung lesehan yang membludak menjelang sahur membuat tim Satgas harus menyisir satu persatu warung dengan mobil pengeras suara untuk membubarkan kerumunan. Tak hanya di jalan utama, petugas juga menyisir gang-gang di dalam Pasar Kliwon.
Sebelum meninggalkan lokasi, tak lupa petugas meminta pengunjung membayar terlebih dahulu agar tidak saling merugikan. Sedangkan pengunjung yang kedapatan tidak memakai masker mendapat sanksi denda dan kartu identitasnya disita. Kami dari aparat gabungan, TNI, Polri, dan pemerintah daerah melihat beberapa jalan raya di Kota Mojokerto, jalan protokol yang banyak sekali kerumunan karena di sana banyak para penjual makanan dan menggelar resehan. Dari laporan masyarakat akhirnya malam ini kita bubarkan. Tim Satgas COVID-19 Mojokerto akan terus menggelar razia untuk meminimalisir penularan COVID-19, terutama munculnya klaster baru menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggagalkan rombongan warga yang nekat mudik melalui jalur laut di perairan Teluk, Jakarta. Kami akan kembali usai jeda berikut.